dari kakak yang bersedia datang ke rumah kakak dalam acara layanan konseling kelompok. Terima kasih atas kesukarelaannya. Berarti kalian sudah mendengar asas kesukarelaan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kakak yang memberitahukan. Baik, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai, terima kasih sekali lagi. Kakak akan menjelaskan apa konseling kelompok, apa tujuannya, manfaatnya untuk diri kalian sendiri. Paham? Jadi konseling kelompok ini sebuah layanan dalam bimbingan konseling dalam kegiatan BK untuk memanfaatkan dinamika kelompok untuk menyelesaikan masalah individu. Masalah individu maksudnya masalah perseorangan, masalah kita sendiri. Nah, jadi masalah per kelompok itu diselesaikan dalam individu memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuannya apa Kak? Tujuannya itu tadi untuk menyelesaikan masalah individu, manfaatnya untuk mengembangkan pola pikir kalian, mengembangkan potensi diri kalian, untuk membuat kalian tidak malu untuk mengungkapkan pendapat, tidak malu dalam berdiskusi, tidak malu dalam bersosial, dan kalian itu dapat mengembangkan pikiran kalian untuk menyelesaikan masalah kalian sendiri. Bisa kalian ajak orang-orang untuk menyelesaikan masalah kalian, tapi memiliki pemimpin kelompok dan teman-teman yang bisa kalian percayai. Itu yang namanya asas kerahasiaan. Jadi dalam konseling kelompok ini kita memegang asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Asas kerahasiaan kayak mana Kak? Rahasia. Kita yang cuma di sini aja kita yang tahu. Jadi itu rahasia, nggak ada yang tahu. Jadi kalian tenang untuk mengungkapkan masalah kalian. Jadi harus terbuka. Terbuka kayak mana Kak? Nggak boleh ada yang ditutupi. Jadi kalau masalah kalian mau diselesaikan, kalian harus terbuka. Gimana caranya kami mau menyelesaikan masalah kalian? Kalau kalian masih menutup-nutupi, nanti kami membuat saran yang ini salah, yang ini salah. Kenapa? Karena ada masalah yang belum kalian selesai ungkapkan. Udah? Ini bisa menggali apa keahlian bakat kalian di mana. Jadi kalian tahu, tidak malu lagi, dapat bersosial di masyarakat, tidak hanya di sini saja. Udah? Aulia. Ya. Jadi sebelum memulai konseling kelompok, kakak mau kalian memperkenalkan diri dengan menyebutkan formatnya nama sama kelas, di mana sekolahnya. Paham? Kita mulai dari adik kakak sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitri Harahap, kelas 1 MTSN 2 Paluta. Perkenalkan, nama saya Gita Devia Rizky Harahap, kelas 1 MTSN 2 Paluta. Perkenalkan, nama saya Nirmayani Harahap, kelas 2 MTSN 2 Paluta. Perkenalkan, nama saya Masita Siregar, kelas 1 MTSN 2 Paluta. Perkenalkan, nama saya Neno Sapitri, kelas 2 MTSN 2 Paluta. Baik, terima kasih untuk tahap pengenalannya. Jadi kakak sudah kenal namanya si Elsa, kakak panggil aja ya, Elsa, Ladita, Yani, Masito, sama Naila. Baiklah, selanjutnya kakak mau kalian jadi paham lah ya, paham untuk konseling kelompok ini tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, paham kan? Nah, terima kasih. Jadi kakak mau kalian tuh mengungkapkan masalah kalian satu persatu. Ya, mengungkapkan masalah kalian satu persatu dengan keterbukaan, jangan yang tutup-tutupi. Satu masalah kalian aja. Mulai dari Naila. Permasalahan saya Pak, tidak percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Jadi itu sih Mas. Apa saudara Mas? Kalau saya Pak, cuma kenapa sering dimarahi. Saudari Yani. Karena saya permasalahannya Pak, sulit bersosial sama teman. Saudari Ladita. Kalau saya permasalahan makna tidak percaya diri. Saudari Elsa. Saya Pak, sering kelelahan belajar. Aulia. Udah, sebelum kita mulai masuk ke permasalahannya, langsung aja kita akan melakukan konseling kelompok dengan memilih masalah dari adik Naila, ya, nggak apa-apa ya,
dosen kakak cuma pengen satu masalah aja yang ini kan, yang dikumpulkan. Untuk sebelum ke masalah Naila kita refreshing dulu. Kakak ada game untuk kalian. Udah, ikuti dengarkan kakak ya. Ada game untuk kalian. Gamenya gamenya sederhana aja nih. Jawabnya cepat ya. Kayaknya pun kalian pernah dengarnya. Oke, jawabnya cepat. Ngetes kalian konsentrasi apa enggak. Paham ya? Semua jawab, jangan nggak ada yang jawab. Rambut warnanya Hitam. arang warnanya, tahu arang? Tahu. Warnanya Hitam. aspal warnanya Hitam. kelelawar tidurnya Malam. sama sih ya. iya, nggak konsen. Sekali lagi ya, konsen dulu, konsen. Awan warnanya Putih. tisu warnanya Putih. air warnanya Putih. sapi minumnya Air. ulang ya. Awan warnanya Putih. tisu warnanya Putih. susu warnanya Putih. sapi minumnya Air. Air Berarti putih. kita udah konsentrasi ya. Oke, terus sekilas saja, kita santai aja. Udah, lanjut. Berarti kita membahas masalah saudari Naila. Tadi permasalahannya sulit mengungkapkan pendapat. Jadi kalian dek, jangan diem-diem aja ya dek. Kalian itu harus berpendapat. Pikirkan dulu, gimana caranya Kak Naila ini? Apa yang kalian tahu bagaimana caranya untuk membuat Kak Naila ini nggak sulit mengungkapkan pendapat? Apa sih sulitnya mengungkapkan pendapat? Iya kan? Apa sih, Bu? Saya apa saudara Naila? Dia memang sih kakak tahu rasanya. Kadang kan kita takutnya salah pula yang bilang, malu-maluin nanti yang bilang, kawanku nanti ketawain, kayak gitu ya kan? Pasti kayak gitu kan? Tidak. Jadi gimana caranya? Coba dari siapa yang mengungkapkan pendapat dulu? Siapa yang mau? Coba dulu, jangan dulu Kak Fede. Ini kan sesama kita aja. Jangan dulu apa? Coba gimana caranya agar Kak Naila ini nggak mengungkapkan pendapat? Nanti kalau si Naila mau sanggah apa yang dibilang orangnya, bilang aja. Tapi ini kayak gini gitu ya dek. Kalau memang nggak sesuai sama pikiran Naila ya, cara mengungkapkan pendapat. Gimana caranya agar Kak Naila ini nggak sulit lagi mengungkapkan pendapat di depan orang. Buka dulu pikirannya. Gimana caranya? Nah, ini orang-orang yang nggak sering baca buku kayak gini, nengoknya TikTok aja. Jadi kalau dari kakak itu deh sebenarnya mudah mengatasinya. Kayak mana? Orang yang berilmu pasti percaya diri. Jadi kalau kamu deh mau mengungkapkan pendapat, kau harus percaya, harus punya sumber dari pendapatmu sendiri, ya kan? Kita kalau udah punya sumber kan kita tahu. Nanti kalau aku ditantang di debat, kenapa kamu jawab itu? Karena aku punya sumber dari buku ini, dari penelitian ini. Ini dari sini saya apa? Karena nggak cocok dengan yang ibu bilang kayak gitu kan? Jadi satu saran dari kakak, sebelum kita mengungkapkan pendapat, kita harus punya sumber. Kenapa Naila menentang? Kenapa Naila mau membuat pernyataan tersebut? Udah, paham ya? Sebelum mengungkapkan pendapat, kita harus punya sumber dari mana dan kenapa kita mengungkapkan itu. Bisa jadi karena pengalaman saya kak. Nah, karena pengalaman saya bu, nggak mungkin harus dia berlari kalau ada anjing kayak gitu kan. Bisa aja manjat pohon gitu. Ada lagi? Jadi diam aja yuk. Berpikir aja, santai aja, berpikir aja. Minum. Kalau minum nggak apa-apa. Gimana caranya untuk mengungkapkan pendapat dari Naila ini? Gimana? Apa harus penampilan dulu harus bagus? Ada. Dek, kita jangan berpikir sempit sama pemikiran ya. Orang yang mau mengungkapkan pendapat itu juga ada yang memikirkan penampilan. Jadi dia gini merasa, aku jelek loh. Jadi aku mengungkapkan pendapat, pasti kan diperhatikan orang. Aku percaya diri ya, kayak gitu kan? Ada kayak gitu. Apa? Ayo bukan pikirannya. Jadi dia nggak apa-apa, mau salah terserah nggak apa-apa. Ini salah nggak perbaiki. Kakak nanti ngambil kesimpulan di akhirnya. Kakak pemimpin kelompoknya. Nah, kok saudari jadi gini menurut saya gitu.
bikin dulu kemampuan kalian berbicara. Jangan takut salah. Nah, itu berarti kalian semua punya permasalahan takut mengungkapkan pendapat. Nggak si Naila aja. Gitu gaya tadi nggak ada ini permasalahannya. Naila, saya ambil. Baik. Siapa lagi tadi mau ngasih pendapat? Saya Kak, Iya. Gimana? harus percaya diri, pemberani, tidak boleh insecure terhadap diri sendiri. Bisa. Gimana sudah Naila? Itu, anggoro guru nih. Lagi. Anggoro guru nih dong. Kan salah satu di pemambil pendapat kadang salah adalah gurui. Ipe-ipe yang baik-baik. Gimana maksud kalian? Cocok oleh rasa kalian gurunya kayak gitu? Enggak kan? Apalagi dah Kak, bikin guru nih. Baik-baik nah sudah Oh, itu kan baik-baik itu juga ya, kayak salah salah dia lah kalian ngasih pendapat. Tidak ada. Kadang kayak gitu. Apalagi. Kalau kalian ada rasa kayak gitu? Ada kalian? Karena kalian nggak pernah mengungkapkan pendapat kan? Oh, lo itu Nah. salah. Kadang terimanya gitu. Pendapat tiba teman Kak. Maksudnya gimana? Yang mana pendapat tiba. Kepala dikasih nggak terima. Oh, lo. Ada kayak gitu memang. Ada sih pada itu guru. Sebenarnya kita nggak bisa nyalakan guru. Guru juga manusia. Kadang dia punya masalah, dia nggak bisa bersifat profesional. Padahal guru itu dituntut untuk profesional. Sebenarnya dia tuh harus senang muridnya bertanya. Jadi di mana murid bertanya berarti ya di dalam diri muridnya itu berarti ada keinginan untuk mengetahui kan? Berarti berhasil dia dalam mengajar itu. Nah gitu sebab seharusnya jadi seorang guru tersebut dia tidak boleh marah. Itu kesalahan fatal. Dia tidak boleh marah. Dek, jadi yang mana tadi? Ada guru yang mana tadi? Itu Kak, ini kan ada setiap matematika itu baru isi itu papan tulis isi menulis di papan tulis tulis tuh papan tulis itu tugasnya Kak jawabannya kalau ya salah itu Kak boleh ngajukan pendapat boleh pendapat tuh Kak gimana dia salah bebek-bebeknya Bibik-bibik ya. Menurut kalian kayak mana? Kayak mana? Jangan diem aja. Itu kayak mana menurut kalian guru itu? Bagus deh kayak gitu. Seharusnya dia itu kayak mana? Seharusnya dia itu profesional. senang. Seharusnya dia itu senang. Murid itu membuka pikirannya walaupun salah. Salah benar itu biasa. Ingat ya, salah benar itu biasa. Jangan karena kalian salah dalam suatu hal, kalian nggak mau nyoba lagi. Pernah dengar kunci kesuksesan adalah gagal dulu baru sukses. Nggak ada orang yang langsung instan sukses. Mie instan aja perlu proses. Pernah dengar kan? Pernah lah ya, jangan anak-anak milenial nggak pernah dengar kayak gitu. Mie instan aja mau sukses perlu proses. Namanya yang binatang 2 huruf. U dan G. Jadi U dan G. U dan G ya. Nah, lanjut aja kita langsung ke permasalahannya tadi sih Naila. Kesimpulan dari permasalahannya Naila tadi, kenapa kesulitan dalam mengungkapkan pendapat atau tidak percaya diri atau tidak berani itu sama aja. Jadi itu deh solusinya itu dari yang kita simpulkan dari diskusi kita tadi, kita harus pertama percaya diri, kita harus berani, kita harus mempunyai ilmu dulu, mempunyai sumber dari kenapa kita berpendapat seperti itu, ya, entah dari pengalaman, entah dari buku, entah dari mana. Baru kita juga harus ini, jika memang tadi masalahnya kan tadi katanya gurunya marah, nah, kita harus memahami guru juga manusia, mungkin dia punya masalah. Sebenarnya guru itu nggak kayak gitu, guru itu profesional, mungkin dia punya masalah, makanya pada saat itu pas muridnya memberi pendapat dia emosi. Sebenarnya enggak, guru itu kalau ada murid berpendapat itu dia senang. Kenapa? Karena berarti dia berhasil dalam mengajar, karena muridnya itu membuka pikiran untuk ingin tahu dari materi dia, ya. Jadi kalau kalian dimarahi sama guru gara-gara kalian mengungkap pendapat, saya Pak ini kenapa nggak ada yang sama saya marah, jadi kalian down. Jangan, tetap berpikir guru itu manusia, kita pun juga pernah kesel, ya kan? Jangan usah jangan karena dimarahi guru kalian langsung nggak mau lagi mengungkapkan pendapat, nggak mau lagi ngomong, nggak mau lagi nanti aku salah, aku takut salah, aku dari sini salah gitu. Jangan ya Dek, mulai dari sekarang tanamkan dalam diri, aku harus mencoba walaupun
salah. Ya. Tadi apa tadi kan? Kesuksesan itu tidak ada yang instan, semua butuh proses. Ya, berpikir dulu luas, semua itu butuh proses. Nggak ada langsung instan. Walaupun dibilang orang, si anaknya ini loh, kau belum, itu rezeki dia. Ya, jangan berpatokan sama orang kayak gitu. Boleh jadikan acuan, aku berarti harus bisa karena aku harus bisa lebih dari dia. Ya, nggak boleh insecure karena dia lebih baik daripada kita. Karena kita semua punya kelebihan masing-masing. Jadi untuk Nela, selanjutnya walaupun dimarahi tetap untuk di lain waktu kalau ada diajak diskusi lagi sama guru, tetap mengungkapkan pendapat ya Dek. Walaupun salah, kita pun kalau salah disalahkan, kita jangan langsung jangan gitu. Bagus dong kalau kita mengungkapkan pendapat salah, jadi kita tahu kalau kita ungkapkan itu salah ya kan. Jadi kita tahu yang benarnya. Sudah? Baik, sebelumnya terima kasih untuk kehadiran waktunya, untuk semuanya yang ada di sini, untuk sukarelaannya untuk datang. Sebelum kita menutup diskusi ini, sebelum kita menutup layanan ini, kakak ingin tahu apa perasaan adik-adik kakak setelah melakukan layanan konseling ini. Oke, paham ya? Apa perasaan kalian, apa yang kalian dapat, apa rasa kalian, keuntungan kalian setelah melakukan layanan ini? Pertama dari Elsa. Deketin kamu sini. Saya sudah memahami walaupun sedikit percaya diri dan berani. Saudari Ade Nagita. Lebih percaya diri. Terima kasih untuk saudari Radiani. Saya sudah bisa memahaminya bahwa kita harus terbuka dalam masalah-masalah yang bukan pribadi. Untuk saudari Ade Aulia. Pause dulu deh. Mulai. Saya merasa paham. Untuk saudari yang khususnya tadi dibahas masalahnya di layanan konseling kelompok ini. Saya merasa senang Kak, dan saya sudah tahu solusinya untuk percaya diri dan berani. Terima kasih Kak dalam pendapatnya atau kesimpulannya Kak. Dan teman-temannya Kak. Nah, baik, cukup sekian. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Semoga dapat membantu dalam pengembangan potensi kognitif kalian, pemikiran kalian ya. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan bimbingan bimbingan kelompok. Udah. Kakak harap kalian bisa hadir, ada waktu, ada kesediaan untuk kita melakukan bimbingan kelompok. Baik, sudah terima kasih sekali. Kita akan sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita akan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jangan dulu pulang. Kita akan